Selamat siang, selamat berlibur untuk kita semua ya. Pada kesempatan kali ini saya membawakan sebuah tema ketaatan yang membebaskan. Bagaimana bisa ya taat tapi bebas? Bukankah ketaatan itu justru membelenggu kita karena kita dibatasi oleh peraturan-peraturan? Pertama-tama saya ingin bertanya kepada kita semua di tempat ini. Kalau ada orang Kristen yang paling ideal, kira-kira siapakah itu? Apakah ada terbersit di pikiran Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Kalau ada orang Kristen yang paling ideal, siapa? Siapa orang yang Bapak, Ibu, Saudara tahu ketika melihat dia, wah ini nih orang Kristen itu ya harusnya seperti ini. Adakah nama yang terbersit di pikiran Bapak, Ibu, dan Saudara? Mungkin kita langsung teringat sama Pak Yung, pendeta kita di tempat ini, orang Kristen sejati nih kayak Pak Yung gitu kan. Atau hamba Tuhan lainnya yang kita kenal. Influencer Kristen mungkin, artis Kristen. Atau ada yang ingat sama pasangannya, kayak pasangan saya itu orang Kristen sejati. Atau mungkin ingat sahabatnya. Ada yang mudah menjawabnya ya, tapi mungkin ada yang sulit. Jadi apakah orang Kristen yang ideal itu ada? Pertanyaan ini tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan kata ideal. Apakah ideal itu berarti kita tidak pernah berbuat dosa setelah percaya kepada Kristus? Saya rasa kita semua tahu ya, meskipun percaya kepada Yesus, setiap kita masih terus bergumul dengan dosa hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana Yesus menghabiskan hari-hari terakhirnya sebelum dia akhirnya mati di salib. Dia menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang menganggap dirinya Kristen, pengikut Kristus. Kita akan melihat beberapa jenis orang Kristen berdasarkan dari kisah Yesus ketika dia diurapi kakinya dengan minyak. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di handphone ataupun buku Alkitab yang Bapak Ibu bawa. Yohanes 12 ayat 1 sampai 11. Yohanes 12 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara, silahkan menyimak. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Imam-imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Jadi kita akan melihat di sini ada beberapa karakter orang yang di sekitar Yesus mengaku dirinya sebagai Kristen atau pengikut Kristus. Pasal 12 merupakan peralihan kehidupan Yesus. 11 pasal pertama Injil Yohanes merupakan kisah pelayanan publik Yesus. Dan pada pasal 12 ini, Yesus mulai masuk ke dalam pembimbingan pribadi. Di minggu terakhirnya di bumi, Yesus menghabiskan bersama dengan orang-orang yang berarti buatnya. Meskipun pada akhirnya di antara mereka ada yang berkhianat. Jadi konteks kisah ini adalah acara perjamuan makan yang merupakan syukuran
Karena Lazarus telah dibangkitkan dari kematian. Cerita Lazarus dibangkitkan dari kematian bisa Bapak Ibu baca di pasal 11. Kata berbaring di meja makan menunjukkan bahwa ini lebih merupakan perjamuan pesta daripada makan siang biasa. Pesta ini berlangsung di rumah seorang Farisi bernama Simon yang baru saja disembuhkan dari penyakit kustanya. Ada beberapa penafsir mengatakan bahwa Simon ini masih kerabat dengan 3 bersaudara, Lazarus, Maria, dan Marta. Melihat Marta yang melayani seakan-akan dia tuan rumah. Jadi pada masa itu kebiasaan kalau misalnya ada perjamuan atau pesta, setiap keluarga saling bantu-membantu gitu. Jika kita perhatikan dengan seksama, ada beberapa jenis orang di sini. Yang pertama adalah Marta. Dari beberapa khotbah yang saya dengar, banyak yang mendiskreditkan perbuatan Marta yang suka melayani ini Bapak Ibu. Bahkan ada buku yang berjudul Having a Merry Heart in a Martha World. Seakan-akan ada yang salah gitu ya dengan hati dan motivasi Marta. Ada juga quotes yang berbunyi, in a world full of Marthas, be a Mary. Jadi apakah yang dilakukan Marta salah? Padahal dia hanya menjadi wanita sebagaimana budaya pada masa itu membentuknya. Lahir di zaman yang menjunjung patriarki, pada masa itu wanita pada umumnya memang melakukan pekerjaan dapur, melayani meja, dan pekerjaan rumah lainnya. Wanita pada masa itu normalnya ya seperti Marta, bekerja untuk melayani meja. Sebenarnya saya tidak sedang ingin membedakan ya mana sih yang lebih baik, Marta atau Maria seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Tapi bagaimana jika kita melihat kedua wanita ini sebagai dua pribadi yang punya cara berbeda di dalam mencintai Tuhan. Fakta tentang Marta, dia merupakan perempuan pertama di Alkitab yang mengakui Yesus sebagai Mesias. Dorothy Ely membagi struktur dasar kisah ini dengan bentuk hiastik yang merupakan bentuk sastra atau budaya lisan pada masa itu dalam bentuk paralel silang seperti ini. Seperti ini. Jadi di sini ditunjukkan gitu ya bahwa paralel silang ini menunjukkan bahwa ada pesan utama sebenarnya yaitu pelayanan Yesus yang memberi hidup. Yang bagian D itu ya. Jadi pengakuan iman Marta disejajarkan dengan apa yang dilakukan oleh Maria ketika dia membasuh kaki Yesus dengan minyak. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa sebenarnya pengakuan iman Marta ini sama pentingnya dengan iman Maria. Karena untuk menggiring kisah utama yaitu pelayanan Yesus yang memberi hidup. Mari membaca Yohanes 11 ayat 27. Di situ berbunyi demikian. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Marta telah mengambil peran sebagai juru bicara yang mengatakan iman bagi komunitas masa itu. Hal ini penting Bapak Ibu Saudara, mengapa? Karena pada Injil yang lain, Injil Matius, Markus, dan juga Lukas, peran sebagai juru bicara yang mengakui Yesus sebagai Mesias dilakukan oleh Petrus. Ingat pada masa itu patriarki ya, jadi hanya laki-laki yang boleh berbicara di depan umum, wanita tidak boleh. Wanita kerjanya cuma di dapur gitu. Tapi Marta merupakan seseorang yang melayani bukan hanya dengan perbuatannya, tetapi juga melalui perkataannya. Dia melayani di perjamuan bersama di mana Yesus menjadi tamu. Dan apa yang dilakukan oleh Marta ini dengan kata yang dipakai itu hanya digunakan 2 kali Bapak Ibu. Misalkan apa yang dia lakukan itu sama dengan kata perjamuan yang dilakukan oleh Yesus di Betania. Dan juga kata melayani hanya digunakan 2 kali. Dan juga ada banyak hal lainnya yang kemudian itu dikaitkan dengan pelayanan Yesus. Kata yang sama yang dikaitkan dengan pelayanan Yesus. Penggunaan yang terbatas ini menunjukkan bahwa pelayanan Marta di sini adalah pelayanan yang bersifat ministerial, yakni pelayanan resmi atau fungsi kepemimpinan dalam komunitas gereja. Jadi ini bukan hanya sekedar sibuk pelayanan meja gitu ya. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan orang Kristen masa kini, apakah Bapak Ibu Saudara merasa diri Anda seperti Marta, sibuk pelayanan di gereja, jadi panitia, jadi WL, singer,
operator multimedia, majelis, diaken gitu ya. Tapi sibuk sekali juga membagi diri pelayanan di kantor, di rumah, sehingga tidak punya waktu untuk duduk diam bersama dengan Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara adalah orang Kristen yang seperti Marta, apakah Bapak Ibu akan melayani dengan iman yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, sama seperti yang dilakukan oleh Marta? Dan yang kedua ada Lazarus. Pada pelayanan pertama saya di Persekutuan Doa GPI, saya ingat sekali saya membawakan kisah tentang Lazarus ini ketika dia dibangkitkan dari kubur. Jika kita membaca Yohanes 11, maka kita akan melihat bahwa Lazarus adalah seseorang yang sekarat karena sakit. Lalu kemudian mati dan pada hari yang ketiga Yesus membangkitkan dia. Lazarus ini digambarkan sangat pasif ya, dia hanya menerima kesembuhan itu. Dan tidak ada teks lainnya yang menjelaskan apa sebenarnya yang dirasakan dan dilakukan oleh Lazarus. Lazarus diceritakan sebagai seorang yang duduk makan bersama Yesus. Selain Yesus, Lazarus jadi pusat perhatian. Ya siapa yang gak merhatiin dia ya? Karena dia udah mati, 3 hari dikubur, lalu hidup lagi. Kebangkitan Lazarus menarik orang untuk datang kepada Yesus. Jika dikaitkan dengan kehidupan masa kini, Lazarus ini adalah orang Kristen yang baru saja mengalami mukjizat dalam hidupnya. Atau orang Kristen baru yang sebelumnya dari agama sebelah terus convert ke Kristen gitu ya. Mereka biasanya kemudian dicari untuk didengar kesaksiannya. Mereka diundang ke gereja-gereja untuk menyanyi misalkan. Ada yang bisa menyebutkan namanya siapa? Ya, tapi orang yang seperti Lazarus ini tidak selalu jadi terkenal. Bisa saja itu adalah Anda yang pernah ada di posisi yang dying, sekarat gitu ya. Bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental. Di dalam kondisi yang seakan-akan mati meskipun Anda masih hidup. Tapi kemudian Allah menjamah dan membangkitkan Anda kembali. Seperti Lazarus, orang yang baru dibangkitkan dari kematian, duduk dekat dengan Yesus, mendengarkan dia, bahkan berbincang-bincang dengan dia. Orang Kristen ini biasanya senang bersaksi dan berelasi dengan Tuhan. Meskipun mungkin hanya keluarga yang tahu atau komunitas gereja lokal yang tahu kesaksian Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan yang ketiga Maria, ya ini yang paling terkenal gitu ya, banyak yang kemudian menyoroti apa yang dilakukan oleh Maria. Tokoh yang dikatakan menjadi teladan di dalam penyembahan kepada Allah yang penuh pengorbanan. Karena apa yang dilakukan dalam kisah ini memang luar biasa. Harga minyak narwastu murni yang dicurahkan kepada Yesus oleh Maria itu adalah 300 dinar. Harga upah 1 tahun pekerja harian pada masa itu. Minyak wangi ini diimpor dari India bagian utara yang biasanya digunakan bangsa Romawi untuk mengurapi kepala mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Maria kemungkinan besar berasal dari keluarga kaya. Tapi kemungkinan besar dia juga berasal dari keluarga yang tidak baik-baik. Kenapa? Karena di situ Maria dan Marta tidak dicatat bahwa mereka memiliki suami. Dan ada beberapa yang berpendapat bahwa Maria ini sebenarnya adalah seorang perempuan sundal yang kemudian bertobat dan mengikut Yesus. Jadi itu sedikit latar belakang Maria. Dan Maria ini dianggap melakukan beberapa pelanggaran Bapak Ibu. Apa saja pelanggaran yang dia lakukan? Yang pertama, masyarakat mengharapkan dia melayani meja karena dia perempuan. Yang kedua, menyentuh kaki orang lain pada masa itu merupakan tindakan yang hanya dilakukan oleh budak. Sehingga ketika dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya yang merupakan mahkota kemuliaan seorang perempuan pada masa itu, Maria membuat dirinya kehilangan seluruh martabat publiknya. Perempuan Yahudi tidak pernah membuka rambutnya di muka umum. Mereka menutupinya dengan kain. Dan yang keempat, minyak wangi merupakan harta yang disimpan sebagai mas kawin. Tindakan ini mengurangi peluang Maria untuk mendapatkan pernikahan yang baik. Meski demikian, membasuh kaki adalah budaya sebenarnya untuk mempersiapkan penguburan seseorang. Sehingga apa yang Maria lakukan ini merupakan awal dari persiapan penguburan Yesus sebenarnya. Yang akan terjadi 6 hari kemudian. Nah, siapa orang Kristen yang kita anggap seperti Maria sudah menerobos budaya masa kini yang kemudian memberikan dirinya, memberikan miliknya itu untuk Yesus, untuk Tuhan atau untuk orang lain. Mungkin ada yang pernah tahu namanya siapa?
yang menyerahkan seluruh hartanya lalu kemudian jadi hamba Tuhan gitu. Nah, yang keempat ada Yudas. Menariknya di pasal ini Bapak Ibu, satu ayat yang menceritakan tindakan Maria, tetapi ada 5 ayat untuk menceritakan keberatan Yudas dan jawaban Yesus kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah panggung sebenarnya untuk mempersiapkan pengkhianatan Yudas yang akan segera terjadi. Yudas adalah seorang yang menggunakan topeng religius untuk menutupi dosanya. Ia merasa tindakan Maria terlalu berlebihan untuk ditujukan kepada Yesus. Padahal itu karena Yudas yang adalah bendahara juga adalah seorang pencuri. Kata Yunani yang diterjemahkan di sini itu berarti mengambil atau membawa sekaligus membawa pergi. Jadi Yudas melakukan keduanya. Dia membawa kotak uang itu dan sekaligus mencuri darinya. Dan menurut salah satu buku yang saya baca, keesokan harinya setelah kejadian ini, Yudas pergi membuat kesepakatan dengan para pemimpin agama untuk mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak. Dan Yesus kemungkinan besar, dia sudah tahu apa yang ada di hati Yudas, tetapi tetap memilihnya sebagai bendahara. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa saja terlibat dalam suatu komunitas rohani. Kita melayani, tapi sebenarnya menggunakan itu untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Seperti yang Yudas lakukan, dia akhirnya termakan oleh keinginannya sendiri. Ketika dirasanya sumber keuntungannya akan segera habis, dia pergi menjual Yesus untuk mendapatkan uang. Saya sedih tiap kali baca tentang Yudas, tapi saya rasa dia punya waktu untuk bertobat, dia punya kesempatan untuk bertobat, tetapi dia tidak memilih untuk itu. Dan yang terakhir, ada orang banyak. Bicara tentang sekelompok orang banyak yang menjadi percaya setelah melihat Yesus melakukan mukjizat, membangkitkan Lazarus. Orang-orang ini, Bapak Ibu Saudara, memiliki iman dengan dasar yang lemah dan mudah goyah. Mereka sangat menyukai mukjizat. Sesuatu yang wah gitu ya. Jika tidak mau bertumbuh di dalam iman, orang-orang seperti ini akan mudah kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak lagi menunjukkan mukjizatnya mungkin. Di antara orang banyak inilah ada yang menjadi mata-mata untuk melapor kepada para imam yang ingin membunuh Yesus. Ada di antara mereka yang pada beberapa hari kemudian memutuskan untuk berbalik dan berteriak untuk menyalibkan Yesus. Nah, orang itu juga ada duduk berpesta dengan Yesus. Bukankah kita pada masa kini juga familiar ya dengan ibadah-ibadah yang menawarkan mukjizat? Ibadah kesembuhan misalnya, atau khotbah yang berisi prosperity gospel. Diminati oleh orang yang juga mengakui dirinya itu Kristen. Bukannya Tuhan sudah tidak lagi dapat melakukan mukjizat pada masa kini Bapak Ibu. Tapi bukankah mukjizat yang terbesar itu sudah terjadi ya? Yaitu ketika Allah yang menjadi manusia tergantung mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah mukjizat yang paling indah di sepanjang sejarah. Tapi tetap ada orang-orang Kristen yang datang hanya untuk mukjizat. Iman mereka lemah jika tidak dengan sungguh memberi diri diajar dan bertumbuh. Kembali kepada pertanyaan di awal tadi. Siapa orang Kristen yang ideal sebenarnya ya? Kita sudah mengenal beberapa jenis orang yang bersama dengan Yesus di hari-hari terakhirnya di dunia. Mereka menganggap diri sebagai Kristen yang artinya pengikut Kristus. Setidaknya pada detik itu, kejadian itu, mereka Kristen. Mungkin ada yang menjawab, wah kalau dilihat sih kayaknya Maria ya yang paling Kristen ya. Dia rela berkorban dan murah hati, memberikan apa yang berharga baginya. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, Maria punya masa lalu yang kelam. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang di dunia ini yang lebih murah hati daripada orang Kristen. Setuju nggak? Saya membaca artikel The 20 Most Generous People in the World. Banyak di antara mereka itu bukan Kristen. Ada Bill Gates, seorang Katolik. Warren Buffett, seorang agnostik. George Soros, seorang ateis. Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Raji, seorang Muslim. Dan masih banyak lagi orang murah hati lainnya. Jadi kalau kita mau bilang tanda sejati seorang Kristen adalah murah hati, royal, suka memberi dan membangun kehidupan. Banyak orang yang bukan Kristen juga melakukannya Bapak Ibu.
Jadi apa bedanya orang Kristen yang sejati dengan orang-orang yang tidak beragama atau agama lain di dunia ini? Jika kita berkata, Marta yang suka melayani dan memimpin, itu tuh kayaknya orang Kristen yang sejati. Saya ingin mengajak kita untuk membaca berita ini. Ada yang kenal sama Philip Yancey, penulis Kristen dari Amerika. Pada tanggal 8 Januari 2026 lalu, ada berita gitu ya, Philip Yancey mengaku selingkuh mundur dari pelayanan. Saya akan bacakan tulisan Philip Yancey di artikel tersebut. Dengan rasa malu yang mendalam, saya mengakui bahwa selama 8 tahun saya dengan sengaja terlibat dalam perselingkuhan penuh dosa dengan seorang wanita yang sudah menikah. Perilaku saya bertentangan dengan segala hal yang saya yakini tentang pernikahan. Hal itu juga sama sekali tidak konsisten dengan iman dan tulisan-tulisan saya, serta menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi suaminya dan kedua keluarga kami. Saya tidak akan membagikan detail lebih lanjut demi menghormati keluarga tersebut. Karya-karya Philip Yancey ini terkenal, yang isinya mayoritas tentang eksplorasi iman, keraguan, penderitaan, anugerah. Judul bukunya yang terkenal itu What's So Amazing About Grace dan The Jesus I Never Knew. Buku-buku yang terjual ini lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Dia sudah menulis lebih dari 25 buku sejak 1977 Bapak Ibu. Sangat produktif ya seperti Marta, dia seorang pemimpin, suka pelayanan dari gereja evangelikal juga. Ketika saya mendengar berita ini saya cukup kecewa gitu ya dengan perbuatan yang dia lakukan. Karena tidak mungkin seseorang selingkuh selama hampir 1 dekade tanpa melakukan dosa, kebohongan dan dosa-dosa lainnya. Tapi Philip mengakui kesalahannya dan mundur dari pelayanan. Seperti buku yang dia tuliskan, Philip dengan baik memanfaatkan anugerah Allah. Istrinya menulis demikian, saya Janet Yancey berbicara dari tempat trauma dan kehancuran yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang pernah mengalami pengkhianatan. Namun saya pernah mengikrarkan janji pernikahan yang sakral dan mengikat 55,5 tahun yang lalu. Dan saya tidak akan melanggar janji itu, saya menerima dan memahami bahwa Tuhan melalui Yesus telah menebus dan mengampuni dosa-dosa dunia termasuk dosa Philip. Kiranya Allah mengaruniakan kasih karunia kepada saya untuk mengampuni terlepas dari trauma saya yang tak terbayangkan. Mohon doakan kami. Ini kata istri Philip ya. Seseorang yang aktif melayani, produktif, bekerja bagi Tuhan juga bisa jatuh Bapak Ibu. Saya berdoa untuk Yancey dan keluarga ketika berita ini muncul. Ya semoga dia sungguh-sungguh bertobat gitu ya dan menjalani masa konseling dengan baik. Mungkin Bapak Ibu juga familiar dengan Joshua Harris. Pada masa saya buku ini sangat terkenal gitu ya. I Kiss Dating Goodbye. Buku ini sangat terkenal sejak tahun 1999. Lalu dia mengumumkan pada suatu hari bahwa dia pernikahannya telah berakhir dan dia kehilangan imannya. Sebenarnya secara pribadi ketika saya baca bukunya Joshua Harris ini memang ada suatu hal yang saya agak merasa gelisah gitu ya dengan pendapat dia tentang dating. Tapi waktu itu tahun 2011 saya masih sangat muda dan belum bisa mengutarakannya dengan baik. Ternyata dia akhirnya meninggalkan iman Kristen. Bapak Ibu Saudara, untuk apa sebenarnya saya menceritakan ini semua? Supaya kita bertanya pada diri kita sendiri dan mengakui diri seorang Kristen yang percaya pada Yesus pada dasarnya apa? Pada dasar apa iman kita berdiri? Ada satu berita yang lebih mencengangkan lagi. Pendeta terkenal Ravi Zacharias terlibat dalam perilaku seksual yang tidak pantas menurut keterangan dari pihak pelayanannya. Ravi Zacharias adalah seorang tokoh apologetika dunia yang menulis banyak sekali buku. Dia membuka lembaga apologet yang memiliki cabang di seluruh dunia. Termasuk ada yang bekerja sama dengan Indonesia gitu ya. Tetapi jatuh dalam skandal pelecehan seksual yang memalukan. Dan hal ini baru terungkap setelah Ravi Zacharias meninggal dunia. Jadi Ravi meninggal pada Mei 2020 dan berita ini baru terungkap pada Februari 2021. Kalau Philip Yancey masih sempat mengakui kesalahannya kepada publik dan menerima hukuman sosialnya, Ravi Zacharias berencana mengubur kasusnya sampai dia meninggal. Jadi seperti apa ya wajah orang Kristen itu?
Bukankah orang-orang yang sebelumnya saya sebutkan tadi adalah orang Kristen? Atau lebih tepatnya ada yang dulunya Kristen. Tidak heran jika banyak orang, terkhusus anak-anak muda, sulit untuk menerima ajaran kekristenan ketika melihat kehidupan orang-orang tadi. Ada banyak anak muda meninggalkan gereja karena melihat kemunafikan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Saya suka dengerin lagu karena seringkali lagu dapat mewakili sesuatu hal yang kata-kata itu tidak bisa ucapkan. Ada salah satu grup band yang beberapa hari ini saya dengerin dan sepertinya mewakili kekecewaan anak muda tentang kekristenan. Judulnya Radio dari The Volunteers. Isi liriknya tuh kayak gini ya, kalau di bahasa Indonesia kan. Ibuku menyuruhku pergi ke gereja setiap minggu, dia percaya kepada Tuhan, tapi aku hidup dalam neraka. Satu-satunya temanku yang jarang kudengar kabarnya bilang, aku bisa menjadi orangnya yang bisa menyelamatkan dunia dengan satu-satunya radio kami. Jadi ceritanya dia berasal dari keluarga yang percaya. Ya kemudian intinya dia memilih untuk menyelamatkan dunia dengan apa yang dia bisa melalui radio atau melalui musik yang mereka kemudian mainkan gitu ya. Ayahku meninggalkan barang-barang lamanya untuk masa depanku. Ya orang tua memberikan warisan gitu ya. Lalu kemudian kasihnya begitu jernih tapi tidak bertahan lama. Ternyata orang tuanya nggak perhatian sama dia gitu. Satu-satunya surga yang kupercayai mengatakan aku bisa menjadi orangnya yang bisa memberitakan kepada dunia dengan radio kecil kok. Jadi dia bilang kalaupun aku punya jawaban, aku nggak mau bilang, tapi biarlah mereka belajar sendiri gitu. Ini ciri khas orang muda yang putus asa gitu ya. Ketika mendengarkan lagu ini, saya ikut merasakan kesedihannya, kekecewaan yang terasa familiar buat saya secara pribadi gitu. Saya sendiri merasa semakin sadar diri setelah sekolah teologi gitu ya, mempelajari banyak ilmu tentang Allah, mengikuti sesi konseling pribadi, membuat saya menyadari bahwa saya ini sebenarnya pribadi yang sangat rapuh dan rentan buat jatuh juga. Ketika kita mau mengenal diri dengan sungguh, kita akan menyadari bahwa ada hal-hal dalam diri kita tuh yang sebenarnya kita tersadar bahwa kita tuh tidak layak gitu. Tidak ada seorang pun dari kita yang layak. Jadi sedikit kesaksian tentang kehidupan saya pribadi. Saya itu melayani sejak remaja Bapak Ibu, sejak SMP. Saya jadi operator OHP. Ada yang tahu OHP ya? Yang misalnya kalau mau nayangin lagu belum ada LCD jadi kita pakai OHP gitu. Nah sampai SMA saya dipercayakan kemudian jadi singers, terus WL. Sampai kuliah S1 saya aktif di pelayanan persekutuan kampus, jadi pengurus. Di gereja saya juga jadi pengurus komisi pemuda. Saya cukup merasa bangga ya dengan performa iman saya waktu itu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, siapa yang sangka bahwa saya sebenarnya menyimpan kemarahan selama hampir 20 tahun belakangan. Kemarahan kepada almarhum ibu saya yang meninggal dunia waktu saya berusia 13 tahun. Dan itu 20 tahun yang lalu. Jadi ketahuan ya, bisa tebak umur saya berapa sekarang. Ya, saya tidak memiliki hubungan yang dekat dengan ibu saya. Seingat saya beliau orangnya galak, terus sering berantem sama ayah, sakit-sakitan juga. Ada momen di mana saya ditolak sama ibu saya dan itu ternyata sangat melukai saya. Tetapi saya bertumbuh dengan menolak emosi itu dan menguburnya dalam-dalam. Jadi ketika ibu saya meninggal dunia waktu saya SMP di kelas 2, besoknya saya sudah masuk sekolah Bapak Ibu. Jadi kemarin nih mama saya meninggal, hari ini saya bisa masuk sekolah. Terus saya hahahi sama teman-teman saya sampai ada yang tanya, ini yang meninggal mamanya kan bukan kucingnya gitu kan. Iya mama saya meninggal dunia tapi saya besoknya bisa langsung ketawa. Nah itu suatu hal yang aneh. Ketika emosi diperlakukan seperti membalikan telapak tangan. Inilah yang mengakibatkan saya harus mengikuti sesi konseling dan perlahan demi perlahan Tuhan menyingkapkan amarah yang saya pendam itu. Ternyata saya marah bukan pada apa yang ibu saya katakan, tetapi pada apa yang tidak pernah dia katakan kepada saya. Bahwa dia mengasihi saya, bahwa saya berarti buat dia. Seorang noni yang sudah aktif melayani, menjadi seorang staf di lembaga Kristen selama 6 tahun, ternyata menyimpan kemarahan yang tidak terselesaikan.
Sehingga membuat saya menjadi pribadi yang terkadang toksik buat orang-orang terdekat saya. Tapi saya bersyukur selama saya studi gitu ya di STTRI dan tahun 2025 lalu puncaknya Tuhan memproses saya. Dan di bagian itu saya merasa jauh lebih baik sekarang. Saya semakin memahami bahwa saya diselamatkan bukan karena performa yang selalu baik, tetapi karena semata-mata anugerah Allah. Saya berhenti untuk mencuri perhatian dari seseorang yang sebenarnya pengakuannya tidak akan pernah saya terima karena beliau sudah meninggal dunia. Jadi saya belajar untuk berdamai dengan hal itu. Ketika kita mau mengenal diri kita dengan sungguh, kita akan menyadari ya, bahwa ada hal-hal dalam diri kita yang membuat kita tersadar sebenarnya kita tidak layak. Ketika mungkin kita telah dikecewakan oleh pasangan kita di rumah dengan perkataan dan tingkah lakunya, atau anak-anak sudah menyakiti hati kita, kita memiliki kebiasaan buruk yang tidak ada orang yang tahu, tapi kita tahu bahwa Tuhan tahu, dan kita kebingungan bagaimana lepas dari itu. Kita jatuh ketika diperhadapkan dengan keputusan-keputusan sulit di tempat kerja mungkin. Maka ibu, bapak, dan saudara, jika kita tidak berfokus, bagaimana jika kita tidak berfokus kepada siapa orang-orang yang ada di sekitar Yesus di hari-hari terakhir hidupnya. Tapi mari kita bukan berfokus pada Maria atau Marta, yang tentu saja mereka memiliki kekurangan, mereka memiliki masa lalu yang buruk. Mari kita tidak berfokus pada orang Kristen karena pada akhirnya ketika melihat kehidupan mereka, kita semakin menyadari betapa bobroknya manusia dan betapa kita membutuhkan anugerah Allah. Mari kita alihkan pandangan kita, fokus kita kepada Yesus itu sendiri. Lihatlah Dia yang tahu siapa mereka semua dan memilih untuk tetap ada di tengah-tengah mereka. Yesus mengasihi Marta yang sibuk. Yesus tetap memilih Yudas sebagai bendahara meski tahu tentang karakter dan sikap buruknya. Yesus tahu orang-orang berkumpul di itu tidak semuanya tulus untuk mengikuti Dia dan hanya ingin melihat banyak mukjizat. Di tengah fakta yang Yesus ketahui bahwa akan ada penyiksaan dan kematian yang menanti Dia beberapa hari lagi, Yesus memilih untuk mengikuti perjamuan, sebuah pesta yang sebenarnya menjadi awal dari persiapan penguburannya. Yesus memilih untuk tetap taat menjalani kehidupan pelayanannya sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sehingga ketaatan yang membebaskan itu adalah ketaatan milik Yesus yang membuat kita bebas untuk terus berproses menjadi seorang Kristen yang otentik. Jadi kebebasan, ketaatan yang membebaskan itu bukan ketaatan kita Bapak Ibu. Ketaatan Yesuslah yang membuat Allah sabar dan mau menerima kita yang sering jatuh bangun ini. Petrus, salah satu murid yang pernah menyangkal Yesus 3 kali, menulis demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pada masa Prapaskah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Bahwa kita diizinkan untuk bebas mengekspresikan diri di hadapannya, bebas mengekspresikan iman kita karena ketaatan Yesus. Kita orang-orang yang mengaku diri Kristen, pengikut Kristus. Pada akhirnya, pribadi yang kita perlu jadi seperti itu adalah Yesus. Bukan orang-orang yang ada di perjamuan itu. Bukan memilih antara para murid yang terbaik, jadi seperti Marta atau Maria. Semua orang yang ada di ruangan itu bisa bebas mengekspresikan imannya dengan caranya itu karena Yesus. Pribadi yang mengasihi mereka. Sehingga ketika kita tidak berdaya dengan dosa yang sedang berusaha kita lepaskan, seperti Tuhan bersabar terhadap saya
yang melayani di dalam kemarahan bertahun-tahun, dia mengizinkan saya tetap melayani hingga akhirnya memulihkan saya. Mari kita datang kepada Allah di dalam ketidakberdayaan kita. Mengakui bahwa bukan karena kekuatan, bukan karena perbuatan kita diselamatkan. Tapi karena iman kepada anak domba Allah yang ketaatannya sempurna dengan mati di kayu salib. Kita tidak akan pernah sanggup taat sempurna melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah mengapa Yesus taat untuk kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini sehingga merasa tidak layak untuk datang sama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Allah bersabar terhadap Anda. Satu-satunya alasan kita dapat mengekspresikan iman kita dengan cara dan karunia kita yang unik. Oleh karena Allah mengasihi kita. Bagaimana jika kitalah wajah orang-orang Kristen yang ideal itu? Kita semua, bagi kita semua Yesus telah mati. Coba lihat kanan kirinya. Ini wajah Kristen yang ideal nih gitu. Bisa dilihat? Ya, tadi kita bertanya di awal, seperti apa orang Kristen yang ideal? Bagaimana jika kita semua adalah orang Kristen yang ideal? Karena tidak ada orang Kristen yang sempurna. Sehingga apa yang bisa kita aplikasikan bagi kehidupan dalam berjemaat, sama seperti Yesus yang sabar terhadap orang-orang di sekitarnya, mari kita bersabar terhadap diri kita sendiri yang terus berproses jadi pribadi yang lebih baik. Seperti yang Tuhan kehendaki. Kita juga diajak untuk bersabar terhadap proses orang lain yang terus diproses sama Tuhan. Mungkin itu pasangan kita, mungkin itu anak-anak yang terus kita doakan supaya kenal Tuhan lebih lagi. Atau orang-orang yang sudah menyakiti kita. Jadi mari kita tidak mudah untuk menghakimi orang yang sedang berproses. Karena kita tidak tahu apa yang Allah sanggup kerjakan di dalam diri mereka. Ketika kita dikecewakan dengan orang yang mengaku dirinya Kristen, semoga kita tidak menjadi tawar hati. Semoga Allah memulihkan hati Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan semoga kita dapat melihat seseorang dengan kacamata Allah. Karena dia adalah Allah yang ketaatannya sempurna sehingga memampukan kita untuk bebas mengekspresikan iman kita.